Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kita semua bisa hadir kembali di Masjid Al-Muhajirin untuk melakukan kajian rutin dengan harapan semoga kajian ini bermanfaat, menambah ilmu yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan iman dan amal kita semuanya. Kebetulan pada malam ini malam pertama ya di bulan Juni, dalam senin pertama pembahasan kita itu tentang Al-Quran, dan Al-Quran yang sedang kita bicarakan adalah tentang kisah para nabi dalam Al-Quran, Qisasul Anbiya fil Quran. Jadi kita akan memilih ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah para nabi, dan yang sedang kita bahas adalah Nabi Adam alaihissalam. Pertemuan pertama ternyata belum selesai. Nah, pada pertemuan yang pertama kita telah menjelaskan tentang pertama kali Adam diciptakan. Kemudian yang kedua Adam diajari ilmu. Yang ketiga kemudian para malaikat itu diperintahkan untuk bersujud kepada Adam dalam arti menghormati Adam sebagai khalifah. Kemudian yang keempat adalah bagaimana iblis yang membangkang tidak mau sujud kepada Adam, dan akhirnya iblis dinyatakan sebagai makhluk yang sesat, yang durhaka, yang diusir dari surga ketika itu. Nah, sampai sana hadirin pembahasan kita pada bulan lalu. Nah, kita akan lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang penciptaan Hawa. Jadi Adam itu punya pasangan, punya istri ya, namanya Hawa. Nah, di dalam Al-Quran kita sudah bisa mendapat penjelasan bahwa Nabi Adam itu diciptakan pertama kali seorang diri. Nah, Hawa itu diciptakan pada waktu yang kemudian. Yang jadi perdebatan para ulama, apakah diciptakan Hawa itu setelah digoda oleh iblis atau sebelum ya. Tapi yang jelas di dalam surat An-Nisa ayat 1, Hawa itu diciptakan beda dengan Adam. Kalau Adam itu kan min turab, min bil ya, dari tanah. Itu Adam kan banyak ayatnya. Nah, kalau Hawa diciptakan itu dari bagian tubuh Adam. Kita lihat surat An-Nisa ayat 1. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Allah telah menciptakan kamu sekalian dari diri yang satu, nafsin wahidah, itu Adam. Maksudnya manusia itu berada di dunia sebagai keturunan dari Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dia menciptakan dari Adam itu, dari diri yang satu, zawjaha, istrinya, pasangannya. Nah, itu jadi diciptakan dari diri Adam sendiri. Nah, ayat yang senada pada surat 7 ya, Al-A'raf 1:89. Wa ja'ala minha zawjaha. Lalu dia jadikan minha dari dirinya, dari diri yang satu itu, dari Adam, zawjaha, istrinya atau pasangannya, liyaskuna ilaiha, agar ia merasa tentram terhadapnya. Nah, kalau ini ada tambahan supaya Adam itu merasa tenang punya pasangan. Jadi memang sejak awal juga nalurinya sudah ada, Pak. Seorang pria itu butuh pendamping, seorang perempuan ya.
Jadi kalau hidupnya menyendiri itu merasa ada yang kurang. Nah, di dalam beberapa riwayat dari para sahabat Nabi disebutkan bahwa ketika Adam itu tinggal di surga, nah dia itu merasa kesepian, Pak. Sendiri, hidup menyendiri di surga, ternyata butuh pasangan hidup. Nah, kemudian Adam itu tidur. Nah, ketika sedang tidur, maka Allah itu mengambil satu tulang rusuk bagian kiri. Jadi tulang rusuknya diambil dan dari rusuk itulah Allah menciptakan Hawa. Ini hadis menjelaskan. Jadi disebutkan dalam Quran kan dari dirinya Allah ciptakan pasangannya. Nah, ternyata dalam hadis itu dari tulang rusuk sebelah kiri. Itu Allah ciptakan Hawa. Ya tentu kita tidak usah mempertanyakan bagaimana prosesnya ya, penjelasan ilmiahnya. Diciptakan Adam dari tanah saja kita akan sulit menjelaskannya kan. Bagaimana dia menciptakan istri dari Adam dari tulang rusuknya. Kita yakini itu sebagai kebenaran. Ya, tidak perlu kita mempertanyakan bagaimananya. Nah, buat iman rahimahullah, di dalam hadis Bukhari ditambahkan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Maksudnya Hawa dari tulang rusuk Adam. Oleh karena itu tulang rusuk itu mudah patah. Dia bengkok dan mudah patah. Maka berlakulah lemah lembut kepada istrimu supaya ia tidak patah. Ini ada pesan moral ya. Jadi kalau menghadapi perempuan itu kita harus lemah lembut, Pak. Tidak boleh kasar ya. Tidak boleh membentak. Jadi dengan lemah lembut. Jadi kalau perempuan itu dibentak, dimarahi, dia akan melawan, tambah marah. Tapi kalau dengan lemah lembut sambil diberi uang yang besar akan nurut. Itu rahasia ya, menghadapi perempuan. Jadi diciptakan di tulang rusuk yang bengkok dan mudah patah. Nah, kemudian hadirin buat iman, lanjutannya, kalau kita mengikuti ayat-ayat Quran yang lain, ternyata di dalam beberapa ayat yang lalu bahwa iblis itu kan menggoda Adam, tapi dalam ayat-ayat lain itu menggoda dua-duanya. Jadi berarti setelah Adam dan Hawa itu berpasangan di surga, maka keduanya digoda oleh iblis. Ini dapat kita lihat dalam surat Al-A'raf, lebih jelas ayat 19 sampai 23 panjang ini. Nah, kita bacakan ayatnya Pak ya. Ini kan Al-Quran tematis Pak. Wa ya Adamus kun anta wa zawjukal jannah. Ini seperti Al-Baqarah ya. Hai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Berarti sudah berdua pada surga. Fakula min haitsu syi'tuma, dan makanlah sekehendak kamu berdua. Jadi boleh makan sepuasnya, makan sekehendaknya, tapi nah ada ternyata satu larangan, wala taqroba, dan janganlah kamu berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Maksudnya jangan sampai memakan buah yang ada di pohon ini. Jadi bukan mendekatinya, tapi memakan buah yang ada di pohon itu. Fatakuna minaz zalimin, niscaya kamu berdua menjadi orang yang aniaya, jadi orang yang berdosa. Jadi satu aja yang dilarang, silakan. Yang lain boleh dimakan, dinikmati. Satu saja buah jangan didekati, jangan dimakan. Kalau kamu memakannya tentu akan menjadi orang yang zalim, orang yang aniaya atau orang yang bersalah. Nah, ini kan cuma satu Pak larangannya. Nah, ternyata larangan satu ini dimanfaatkan oleh iblis untuk apa? Untuk menggelincirkan Adam dan Hawa. Fawaswasa lahum syaitan. Kemudian syaitan itu membisikkan godaan kepada Adam dan Hawa. Nah, ini saya jelaskan dulu Pak, di dalam ayat ini syaitan, sedangkan dalam Al-Baqarah iblis ya. Jadi itu sama aja, hukumnya sama, itu juga Pak, iblis juga syaitan. Nah, kalau iblis itu kan artinya
berputus asa dari ablasa. Kalau syaiton itu menyimpang. Jadi iblis itu berputus asa dan menyimpang. Nah, jadi setan alias iblis membisikkan godaan kepada keduanya. Liyubdiya lahuma ma uriya anhuma min sawatihima, supaya aurat keduanya terbuka. Nah, jadi ini di dalam penciptaan Adam Hawa itu, kalau Adam Hawa terlambat memakan buah itu, maka akan ditampakkan dosanya. Itu auratnya akan terbuka. Auratnya terbuka kalau makan buah itu. Kalau sekarang makan tidak makan buah juga orang sudah dibuka. Jadi kalau makan buah itu orang akan terbuka. Itu sebagai sinyal ada melanggar. Nah, kemudian ada sekalian, waqala, berkatalah iblis alias setan. Nah, ini perkataan iblis setan itu penuh dengan tipu daya, bujukan raguan ya, yang halus, santun, tapi isinya itu menjerumuskan, penuh tipuan. Nah, kata setan begini, Pak. Ma naharuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini wa takuna minal qawmin. Nah, beginilah, ini saya terjemahkan dengan bebas. Hei Adam Hawa, sebenarnya Tuhan kamu melarang memakan buah itu, sebab kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi malaikat dan menjadi makhluk yang khuldi, yang kekal, tidak akan mati, tidak akan mendapat kecelakaan. Jadi itu rahasianya. Allah itu tidak ingin kamu jadi malaikat, tidak ingin kamu hidup kekal. Makanya dilarang makan buah ini, itu sebenarnya. Nah, waqo sama huma ini lahuma laminan nasihin. Nah, kemudian si setan bersumpah, dia mengatakan, saya ini memberikan nasihat kepada. Jadi itu tipu daya. Nah, sekarang mau nggak kita itu Pak menjadi orang yang kekal dalam kebahagiaan? Mau? Panjang umur saja kita mau, apalagi hidup abadi. Cuma tidak memungkinkan. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi karena heran barang gitu ya. Kita mah ingin ribuan tahun lagi, cuma kan tidak mungkin. Tapi hidup ribuan tahun itu harus dalam keadaan bahagia di surga. Nah, jadi iblis itu kan memberikan bisikan, dia menyesatkan, bisikan palsu. Hei Adam, hei Hawa, Allah melarang kamu makan buah ini supaya kamu tidak kekal di surga. Kalau kamu makan buah, kekal di surga. So, pilih mana? Pilih kekal ya. Akhirnya maka tergelincirlah ada itu. Pada ayat 22 disebutkan, pada lahuma bihur, setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu. Falamma dzaqqa syajarata, maka ketika Adam Hawa memakan buah itu, badat lahuma sawatuhuma, kemudian terbukalah orangnya terbuka itu. Wa tafiqo yasifani alahima min warqil jannah, kemudian keduanya itu menutupi auratnya dengan daun surga. Jadi daun surga itu dipakai untuk menutupi aurat yang terbuka. Ya mungkin tidak ada kain, tidak ada selimut, Pak, tidak ada sarung, ya ada daun-daun di surga, diambil daun pakai nutupan aurat. Nah, itu hanya sekalian ya, berhasil kan? Wa nadahuma rabbuhuma. Nah, kemudian Tuhan mereka berdua Allah itu berseru, alam anhakuma an yilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitan lakuma aduwwun mubin. Hei Adam Hawa, bukankah sudah aku katakan tentang pohon itu, dan sudah aku katakan bahwa syaitan itu musuh kalian berdua. Nah,
maka itu tipuan setan. Nah, jadi Adam itu menyesal. Oh, kenapa bisikan setan sebagai musuh sampai diikuti? Nah, tapi akhirnya ini pada ayat 23, nah, keduanya itu memohon ampun, Pak. Allah, ini penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 37, Pak. Fatalaqo Adama mirobi kalimatin. Lalu Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat, ya, yaitu doa untuk mohon ampun. Fataba alaihi, maka Allah menerima tobatnya. Innahu huwa Tawwabur-Rahim. Sesungguhnya dia Maha penerima tobat dan Maha Penyayang. Nah, jadi menurut Al-Quran, Nabi Adam itu bersalah, tapi bukan sendirian dengan Hawa. Nah, tapi keduanya itu sadar dan mendapatkan bimbingan dari Allah untuk bertobat dengan doa. Nah, doanya pada surat Al-A'raf ayat 23, ya, yang sudah hafal Bapak Ibu. Bahkan di beberapa masjid sudah disampaikan di subuh hari, Pak, sebelum ada subuh suka dilakukan. Tidak usah, Pak, kita ya, dibaca aja masing-masing dengan pelan-pelan. Doanya adalah 7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, bagi orang-orang yang mengerti bahasa Arab, Pak, ini doa ini mengandung nilai sastra yang sangat tinggi, Pak. Jadi keindahan bahasanya sudah sangat tinggi. Nah, kalau dalam istilah para ulama, ini kalimatnya kalimat berita, tapi isinya permintaan. Jadi ini kalamnya adalah kalam khabari, tapi isinya insya'i, Pak. Ini hanya pernyataan biasa. Rabbana, coba kita terjemahkan, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri kami, artinya bersalah kan dengan memakan buah itu. Wa illam taghfir lana, dan seandainya engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami menjadi orang yang rugi. Ini kan tidak ada permintaan, ya, hanya pernyataan aja. Tapi isinya minta, Pak, maksudnya ampuni kami, sayangi kami. Cuman bahasanya itu menggunakan kalam khabari, Pak, dengan kalimat berita, bukan insya'i, bukan permintaan, bukan tolabi, ya, tapi khabari. Ya, seperti kalau misalkan anak minta uang kepada ayahnya, kan ada anak yang langsung, Pak, minta uang lah buat jalan-jalan, buat jajan, kan. Tapi ada anak yang mengatakan, Pak, saya itu akan jalan-jalan. Seandainya Bapak tidak memberi uang, saya mau ambil saja, ya. Jadi Bapak punya. Kalau si bapaknya cerdas, oh ya udah minta duit, Pak. Itu minta, kan. Seandainya Bapak tidak memberi uang, saya tidak bisa jajan. Maksudnya minta uang, kan. Cuma bahasanya lembut. Nah, ini anak yang demikian itu sudah belajar dari doa Nabi Adam. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seandainya engkau tidak memberi ampunan dan tidak menyayangi kami, tentu kami menjadi orang-orang yang rugi. Nah, ini doa Nabi Adam ini sangat baik untuk kita baca, Pak, setiap hari, Pak. Karena semua kita ini tentu pernah berbuat kesalahan. Nah, berbuat kesalahan itu dalam bahasa Al-Quran itu zalamna anfusana, menganiaya diri sendiri, itu berbuat dosa. Nah, kita ambil dulu, Pak, pelajaran berharga dari kisah Adam Hawa tergoda iblis tapi dia bertobat. Ini ajaran Islam menjelaskan bahwa Adam dan Hawa itu bersih, Pak, akhirnya. Mereka berdua itu ketika jadi khalifah di bumi, nanti turun ke bumi itu sudah bersih, tidak berdosa lagi. Berbeda dengan keyakinan sebelah sana, kan. Orang sebelah sana itu punya keyakinan Adam Hawa itu berdosa dan dosanya itu tidak diampuni.
dihukum kan. Nah hukumannya itu ini menurut perjanjian lama Pak ya. Hukumannya itu kalau laki-laki dihukum di dunia dengan bekerja mencari nafkah, itu hukuman. Bapak pergi ke kantor, ke sawah, ke ladang, ke pasar, itu dihukum oleh Allah. Untuk mendapatkan uang itu harus capek. Kalau dulu mah Adam tidak makan buah, tidak usah ke pasar, tidak usah ke kantor Pak, datang sorangan rezeki kita cek marane Pak. Ini berdongeng Pak ya. Kalau perempuan hukumannya apa? Dengan hamil. Jadi kalau hamil itu hukuman. Akibat apa? Akibat hubungan dengan suaminya. Boleh ya teman. Jadi gara-gara Hawa itu berdosa, maka perempuan di bumi itu semuanya hamil. Untuk apa? Menebus dosanya. Tapi tetap kalau laki-laki bekerja, perempuan hamil, tetap dosanya itu masih ada. Dan dosa itu Adam Hawa itu diturunkan kepada anak keturunannya, anak cucunya sampai ribuan tahun. Sampai di dalam sebuah riwayat Allah itu pernah menyesal menciptakan manusia pada bumi jelma. Ternyata durhaka sampai dosanya ribuan tahun. Nah, supaya dosanya itu bebas, harus ada yang menebusnya. Yang menebusnya itu tidak boleh manusia biasa, sebab manusia kan berdosa. Yang menebus harus bukan yang berdosa, tidak mungkin manusia. Maka satu-satunya jalan adalah Allah mengutus putranya. Allah juga kan menjelma jadi manusia dan mati di tiang salib. Jadi dosa-dosa orang-orang dahulu dihapuskan. Gimana dosa kita? Kalau dosa kita ya tinggal beriman saja kepada penyaliban, diampuni. Gitu Pak. Itu dongeng dari kaum sebelah ya. Itu oleh Quran dibantah bisa-bisa. Pertama, bahwa Adam Hawa itu berdosa ternyata sudah diampuni, sudah tobat. Kedua, tidak mungkin kan ada dosa diwariskan kepada anak keturunan. Jangankan di dalam agama, dalam hukum dunia, hukum positif kan, kalau orang berdosa tidak bisa dilimpahkan hukumannya kepada orang lain. Ada orang mencuri, misalkan hukum 5 tahun, kata anaknya, Pak Hakim, bapak saya sudah tua, sakit-sakitan, biar saya yang menentukan hukuman di penjara, bisa enggak kan? Tidak mungkin kan kalau orang berdosa, dia yang menanggung akibatnya, nggak bisa diwariskan kepada orang lain. Dan kemudian juga tentang ini panjang Pak, tentang Allah mengutus anaknya. Allah kan tidak beranak. Kemudian kematian di salib juga itu ternyata tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Dibantah semua Pak. Ini sekedar perbandingan aja jadi. Nah baik kita lanjutkan. Ini ada sedikit pertanyaan Pak yang sering dipertanyakan. Di mana surga tempat Adam itu tinggal? Sementara kan, apakah surga itu surga tempat kembalinya orang beriman yang kekal abadi atau bukan? Jawabannya ada kemungkinan Pak. Sebagian ulama mengatakan ini surga beneran ya. Surga untuk orang beriman nanti, untuk kita semua Pak. Itu surga. Jadi Adam Hawa pernah tinggal di surga itu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dan rasanya ini lebih kuat Pak, lebih logis ya. Pendapat kedua, yang dimaksud dengan surga ini bukan surga yang abadi itu, tapi sebuah tempat di bumi, sebuah taman. Karena dalam bahasa Arab taman itu kan jannah. Jadi jannah itu kan bisa diartikan sebagai tempat abadi nanti atau taman. Taman-taman di bumi bisa disebut juga jannah. Dan pendapat kedua ini banyak juga Pak mendukungnya. Apa alasannya? Pertama, alasan pertama itu kan Allah menciptakan Adam itu untuk khalifah ya di bumi. Ini Al-Baqarah 30. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di mana? Di bumi. Jadi ketika menciptakan Adam pasti di bumi, bukan di surga, bukan di langit. Ada tujuannya untuk jadi khalifah di bumi kan? Satu.
Yang kedua, ketika Adam tinggal di jannah itu di taman, ternyata kan dibolehkan makan apa saja, cuma satu yang dilarang. Padahal di surga nanti semua makanan boleh dimakan, semua minuman boleh diminum, boleh juga diminum boleh Pak. Jadi semua yang kita inginkan untuk dimakan, diminum itu dibolehkan di surga. Jadi kalau Bapak misalkan datang Pak ke ahli gizi ya, menanyakan makanan sehat, Pak, ternyata banyak tidak bolehnya Pak. Ini tidak boleh, ini gulanya tinggi, garamnya tinggi, minyak, wah di surga mah boleh semua. Sampai ada pertanyaan kan, seorang jemaah kepada Ustaz di surga itu ada rokok tidak? Emang kenapa? Saya kan mau rokok di surga. Bingung kan, tapi ada Pak rokok, cuma tidak ada api. Jadi kalau mau merokok harus kemana? Ngajil kas kalar kabur atau banyak bisa. Anas apa untungnya ngajoblok dan Pak. Jadi itu apakah ada atau tidak? Saya kira nanti aja Pak, jangan ditanyakan sekarang ya, lihat aja. Nah kalaupun bisa merokok di surga ya boleh kan ya, tidak ada larangan. Jadi ini agak aneh. Kenapa di surga dilarang makan buah itu kan? Tuh. Kemudian yang berikutnya, argumen yang berikutnya, di surga itu kan tempat orang-orang beriman, orang-orang beramal soleh, bukan tempat orang durhaka, apalagi iblis. Kok iblis bisa masuk surga? Nah ini kan beberapa argumen bahwa surga tempat Adam itu adalah sebuah taman yang berada di bumi. Ya yang akhirnya kan Adam itu diturunkan dari sana. Dan menurut beberapa riwayat hadis terpisahkan Adam dan Hawa itu Pak. Adam itu katanya menurut satu versi turun di India Pak, bukan di Amerika. Sedangkan Hawa di Jabal Rahmah di Eropa. Nah akhirnya Adam itu berjalan dari India ke Padang Eropa. Kebayang di zaman dahulu Pak, sorangan nggak ada jangankan kapal, angkot tinggal jalan kaki dari India. Bisa ya lewat darat Pak, tanpa lewat laut ya? Bisa Pak. India terus ke barat terus sampai menyeberang ini ke sebelumnya. Ada daratan nggak usah nyeberang lautan ya? Itu ketemu di Jabal Rahmah. Makanya ini ada sedikit kepercayaan ya kalau di Jabal Rahmah itu katanya kita harus menuliskan kalimat-kalimat romantis Pak. Itulah tempat pertemuan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Maka banyak yang nulis tuh di batu itu. Saya nggak sempat tulis Pak, naikkan itu kuat sampai itu ditulis sih Pak. Misalkan Pak versi paling speaking. Ya itu misalkan I love you, you-nya siapa itu supaya jadi kalau seorang pemuda yang naik Jabal Rahmah tuliskan aja nama kekasihnya. Lainkan muang nggak geling. Cuma keyakinan kalau misalkan seorang suami ingin awet dengan istrinya, tuliskan namanya di situ di batu itu. Kamu yang pakai foto macam apa? Lebih bagus lagi. Karena di sana simbol pertemuan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Nah, jadi sekarang itu tentang surga tempat Adam itu ternyata di bumi. Sebab kalau surga yang abadi tidak mungkin kan bisa keluar. Wa ma hum minha bimukhrajin. Surat 15 surat Al-Hijr ayat 48, dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga itu. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Jadi ini menunjukkan bahwa bukan surga yang di akhirat, tapi surga itu sebuah taman di bumi ya, di mana tidak dijelaskan. Sekira ini Pak penjelasan tentang penciptaan Hawa, kemudian sampai tempat tinggal Adam Hawa itu surga yang di mana. Nah, hadirin wal iman, Nabi Adam itu berdosa kan, tapi sudah diterima tobatnya sehingga tidak punya kesalahan lagi ketika datang ke dunia untuk menjadi khalifah. Nah, ada beberapa pelajaran penting tentang kisah Adam Hawa sebagai dua manusia
nenek moyang kita, Pak. Pertama nih, pelajaran pertama dari kisah itu menunjukkan tentang kemuliaan manusia. Nah, jadi kita itu kan manusia, dan manusia itu kan dari Adam. Nah, ketika Allah menciptakan Adam pada surat Al-Baqarah 30 itu diangkat jadi apa? Khalifah. 2:30 khalifah itu artinya kan menjadi pewakil Allah untuk mengatur bumi, untuk mengatur dunia agar dapat dirasakan maslahatnya bagi seluruh umat manusia dan zaman ke zaman. Ini menunjukkan betapa mulianya manusia. Yang jadi khalifah itu ternyata bukan binatang kan, bukan juga malaikat, apalagi iblis kan, hanya manusia. Padahal kalau misalkan malaikat kan yang jadi khalifah, wah tentu tidak ada peperangan, tidak ada korupsi, tidak ada penyimpangan. Tapi ya manusia kan tetap yang jadikan khalifah. Coba kalau khalifahnya iblis kan, wah dirimu kan harus. Nah, jadi ini kemuliaan manusia itu adalah sebagai khalifah. Nah, kemudian yang kedua, kemuliaan yang kedua pada surat 2 ayat 28 bahwa Allah menciptakan bumi ini adalah untuk manusia, bukan untuk malaikat, bukan untuk binatang. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan semua yang ada di bumi lakum bagi kamu. 2 ayat. Yang ketiga, kemuliaan manusia itu sebab diberinya ilmu, kemampuan untuk mendapatkan ilmu. Inilah yang membedakan manusia dengan binatang, bahkan dengan malaikat. Nahum minat thayyibat, dan kami berikan rezeki yang baik. Wa razaqnahum minat thayyibat. Rezeki yang baik. Jadi rezeki yang baik ini pasti Allah berikan kepada manusia. Ini menjadi keyakinan hadirin, umat manusia itu tidak perlu khawatir dengan ketersediaan pangan. Ini saya dulu pernah belajar nih Pak dari guru saya, namanya teori Malthus Pak. Mungkin Bapak Malthus itu seorang ahli kependudukan dari Inggris Pak. Kata Robert Malthus ya, gimana? Ngarang dengan Malthus Pak. Pertambahan manusia penduduk dengan produksi itu ternyata berbeda. Kalau penduduk itu bertambah mengikuti deret kali, Pak. Deret kali itu bahasa matematik. Ini Pak. Dari 2 ya, 2 jadi 4, 4, 8. Jadi dikalikan cepat Pak ya. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Coba kita lihat ya. 2, 4, 8, 16, 32. Sampai 5 aja, 5 periode ya. Udah 32. Tapi kalau pangan katanya, sumber daya pangan itu deretnya deret tambah. Deret hitung. Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Ditambah-tambah coba. Selama 5 kurun manusia sudah 32, kalau pangan baru 10. Kita makan Pak. Maka sebesar kata Malthus Pak, manusia akan kelaparan dan punah dari muka bumi. Jika betul Pak. Lainnya kalau Al-Quran mengatakan warazaqnahum minat thayyibat, kami berikan pada mereka rezeki yang baik. Teori itu ternyata Pak disebutkan khayalan belaka. Sebab tidak ada hubungan ilmiah, hanya kira-kira. Jadi manusia bertambah lebih cepat, sedangkan pangan bertambahnya lambat. Akhirnya pada saat tertentu manusia itu tidak kebagian pangan semuanya, maka banyak yang mati atau musnah dari muka bumi. Pertama menyingkirkan bedak orangan Pak Robert Malthus dari Inggris, dan ternyata teorinya banyak yang tidak menerima Pak. Yang berikutnya wafaddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka di atas makhluk cipta kami yang baik. Ini surat Al-Isra ayat 70. Itu ada sekalian ya. Jadi misalkan kalau ada ibu-ibu kan suka curhat, saya kenapa atau kepala temannya saya itu merasa minder,
Kenapa? Wajah saya tidak cantik. Ini salah atau benar, Pak? Sebenarnya ibu-ibu itu bisa cantik asal ngarendeng jeung monyet. Iya, jadi artinya Allah lebihkan ya manusia di atas makhluk yang lain. Jadi kalau merasa tidak cantik, merasa tidak ganteng, salah ngarendeng. Kalau ngarendeng dengan bintang filmnya, itu, tapi ngarendeng jeung uang aja kadang benar. Jadi ini sudah terlihat di burung aku ya, ini hanya guyon aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah Adam Hawa itu mengajarkan tentang akibat kesombongan. Nah, di sana kan ada contoh yang sombong itu siapa? Iblis kan ya. Ini pada surat 7 ya, Al-A'raf ayat yang ke-13 dikatakan fahbid minha fama yakunu laka anta tatawwa fiha fahruj innaka minas sabirin. Hei iblis, turun kamu dari surga. Kamu tidak pantas sombong di dalamnya. Maka keluarlah kamu termasuk orang-orang yang hina. Nah ini isyarat tadi sekalian bahwa tinggal di surga di bumi saja dilarang, apalagi surga akhirat. Jadi salah satu dosa besar yang bisa menghalangi orang ke surga itu adalah takabur, seperti iblis ya. Iblis takabur diusir, apalagi kalau takabur kita tidak akan pernah bisa masuk surga. La yaqulu jannata man kana fi qalbihi misqal dzarratin kibir. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kibir, ada sombong, takabur. Nah, kemudian apa itu takabur? Sombong. Nah, sombong itu kalau kita mengatakan angkuh ya, tinggi hati, itu terjemah. Kalau definisi sombong itu Nabi menjelaskan al-kibar ada dua Pak. Adalah batalul haq wa ghamtunas. Itu sombong itu menolak kebenaran dan menghina sesama manusia. Itu sombong. Jadi orang yang menolak kebenaran yang sudah jelas itu sombong. Makanya kita bisa mengatakan ya, semua orang yang tidak pernah bersyahadat sombong. Orang kafir sombong semua sebab mereka menolak kebenaran. Semua orang-orang yang musyrik sombong. Semua orang munafik sombong. Ahli maksiat sombong. Kenapa? Menolak kebenaran. Ya, jadi sombong ini memang jadi cikal bakal dosa, Pak. Ini pokoknya pangkalnya gara-gara sombong kita tolaklah semua kebenaran. Kemudian yang kedua, wabongtunas, menghina manusia. Menghina itu kamu merasa lebih mulia. Nah ini kan ketika ini sudah jelaskan Pak ya, ketika iblis ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa jawabannya? Malah tani minar bahwa kamu min. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi merasa bahwa api itu lebih unggul daripada tanah. Jadi kata orang Sunda mah agul payung lutut Pak, merasa keturunan ya, keturunan api sehingga menghina Adam sebagai keturunan tanah. Jadi bangga dengan keturunan Pak, itu iblis Pak. Merasa api itu sebagai nenek moyangnya lebih unggul daripada tanah, nenek moyang Adam. Ada orang yang sombong karena merasa keturunan pejabat, keturunan dewa, atau keturunan apa? Jadi keturunan orang-orang mulia, orang kaya. Wah saya mah dulu orang tua saya nenek moyang orang kaya, bahkan ada nenek moyang saya kekayaan itu banyak sekali, cukup sampai 7 turunan. Kamu kenapa tidak kaya? Saya turunan ke-8 kata bapaknya. Membanggakan keturunan. Nah ini jadi menyebabkan diusir dari surga karena kesombongan. Karena dua Pak, menolak kebenaran dan menghina manusia. Kemudian apa lagi Pak yang ketiga?
Pelajaran ketiga dari kisah Adam Hawa itu, nah ini sebagai catatan kan di sini ditambahkan bahwa Adam itu bukan penghuni bumi yang pertama. Ini penting, Pak. Jadi Adam itu bukan yang pertama kali tinggal di bumi. Karena sebelum Adam itu masih ada, Pak, makhluk-makhluk lain, meskipun ya tidak seperti Adam. Dalam kajian antropologi modern, ternyata Nabi Adam itu dianggap sebagai manusia pertama, manusia modern, Pak. Namanya Homo sapiens. Nah, sebelumnya itu ditemukan fosil-fosil manusia purba, tapi itu bukan termasuk manusia modern. Jadi Homo sapiens itu manusia modern, manusia cerdas, sedangkan Homo erectus itu manusia purba yang kecerdasannya itu di bawah manusia modern. Dan ini dapat dilihat dari ini, dari surat Al-Baqarah ayat 31. Ayat 30 Pak ya. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Ini menurut beberapa mufasir, maksudnya malaikat itu sudah pernah mengenal, Pak, mengenal makhluk-makhluk lain yang berkuasa di bumi dan ternyata berbuat kerusakan, menumpahkan darah. Nah, malaikat khawatir Adam juga nanti dengan anak cucunya akan melakukan hal yang serupa, di waktu yang berbeda. Jadi pengalaman masa lalunya ini menurut beberapa mufasir. Kemudian juga dari mana khalifah? Nah, khalifah itu kan pengganti. Ini bisa pengganti peran Allah mengatur dunia, juga menggantikan makhluk-makhluk sebelumnya. Ini kajian modern. Tapi yang jelas bahwa semua manusia yang ada sekarang itu adalah ulukum min Adam. Semua kamu dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam itu berasal dari tanah. Saya kira ini masih ada satu pasal lagi tentang dua orang anak Adam yang disebutkan di Quran, itu Qabil dan Habil. Ini sebagai tambahan. Insya Allah kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Kisah Qabil dan Habil, ya. Tapi untuk bocoran silakan Bapak lihat dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 30. Di sana ada kisah Habil dan Qabil. Demikianlah kajian kita malam ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.